sifat-sifat cahaya, yang kedua menjelaskan sifat bayangan oleh cermin, yang ketiga menjelaskan sifat-sifat bayangan oleh lensa, yang keempat menentukan fokus cermin cekung, yang kelima menentukan fokus lensa cembung. Alat dan bahan: ada cermin datar, cermin cembung, cermin cekung, lampu senter, busur derajat, kertas putih, lilin, layar atau tabir kertas, dan terakhir celah cahaya. Percobaan pemantulan cahaya cermin datar. Langkah pertama, susunlah lampu senter dan celah cahaya di depan cermin. Langkah kedua, nyalakan lampu senter dan amati jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin datar. Langkah ketiga, gambarlah jalannya berkas sinar sehingga tampak sudut datang dan sudut pantulnya. Kita bisa melihat gambarnya yang berada di samping. Langkah keempat, ukurlah besar sudut datang dan sudut pantul tersebut. Adapun hasil yang pertama yaitu hasil besar sudut datang I dan sudut pantul R. Yang kedua, sudut datang I selalu sama dengan sudut pantul R. Yang ketiga, pemantulan pada cermin datar bersifat teratur dan simetris terhadap garis normal. Keempat, hasil ini membuktikan bahwa hukum pemantulan cahaya I sama dengan R. Di sini kami bisa melihat ketika senter dinyalakan dan arah berkas cahaya ke cermin sebelum dan sesudah mengenai cermin, tampak sudut datar dan sudut pantul memiliki besar yang sama. Kesimpulan: yang pertama, cermin datar memantulkan cahaya sesuai hukum pemantulan sudut datang sama dengan sudut pantul. Yang kedua, bayangan yang dibentuk oleh cermin datar bersifat virtual, tegak, sama besar, dan maya. Yang ketiga, praktikum ini menunjukkan prinsip dasar optika geometris yang penting dalam memahami perilaku cahaya. Setelah itu kita akan memasuki percobaan pemantulan cahaya cermin cembung. Adapun langkah pertama yaitu nyalakan lilin dan amati jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin cembung. 1. Sinar datang menuju permukaan cermin cembung. Kedua, sinar dipantulkan menyebar atau divergen seolah-olah berasal dari titik fokus di belakang cermin. Ketiga, sudut datang dan sudut pantul tetap sama terhadap garis normal dan titik pantul. Langkah kedua, gambarkanlah jalannya berkas sinar sehingga nampak sudut datang dan sudut pantulnya. Di sini kita bisa melihat dari gambar sudut datang dan sudut pantulnya. Sifat-sifat yang dibentuk oleh cermin cembung yaitu yang pertama, bayangan tampak di belakang cermin atau maya. Yang kedua, bayangan tegak. Yang ketiga, bayangan lebih kecil dari objek. Semakin jauh lilin dari cermin maka semakin kecil bayangan. Selanjutnya, percobaan pemantulan cahaya pada cermin cekung. Langkah pertama, nyalakan lilin dan amati jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin cekung. Pertama, sinar datang menuju permukaan cermin cekung. Yang kedua, sinar dipantulkan dan cenderung berkumpul menuju titik fokus. Ketiga, sudut datang sama dengan sudut pantul terhadap garis normal. Langkah kedua, gambarlah jalannya berkas sinar sehingga nampak sudut datang dan sudut pantulnya serta bayangan yang terbentuk. Di sini kita bisa melihat gambar dari sudut datang dan sudut pantul serta bayangan yang terbentuk yang terlihat dalam layar. Ukurlah jarak benda dan jarak bayangan pada cermin cekung.
Berikut hasil pengukuran jarak benda dan jarak bayangan pada cermin cekung. Bisa kita lihat di layar. Kesimpulan: 1. Cermin cekung memantulkan cahaya secara konvergen. 2. Sudut datang sama dengan sudut pantul sesuai hukum pemantulan. 3. Bayangan yang terbentuk tergantung posisi benda terhadap fokus dan pusat kelengkungan. 4. Bayangan nyata dan dapat ditangkap layar. 5. Bayangan menghilang atau tak hingga saat benda tepat di titik fokus.